Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan bagian 1 mengenai accounting analysis. Kita masih belajar konsepnya, belum masuk ke dalam recastingnya. Di bagian 1 kita fokus menggunakan bukunya Subramanyam, dan di bagian kedua di sini saya akan fokus pada Palepu, yaitu mengenai konsep atau step melakukan analisis akuntansi. Kalau kita lihat bahwa financial report itu kan disiapkan menggunakan accrual accounting, bukan menggunakan cash accounting. Oleh karena itu, karena berbagai macam kebijakan, standar akuntansi, kemudian pilihan metode, kemudian berbagai macam internal dan eksternal faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan tersebut, menyebabkan adanya distorsi. Ya. Adanya bias dalam laporan keuangan ataupun yang ada di informasi keuangan tersebut. 3 potensial sumber potensi adanya noise dan bias dalam data akuntansi, yaitu misalnya noise dari accounting rules. Ya, tadi karena misalnya adanya perubahan standar akuntansi satu ke akuntansi yang lain, ya, perubahan standar atau revisi standar yang menyebabkan kadang malah standar yang baru itu tidak bisa mencerminkan bisnis yang ada untuk perusahaan tertentu. Yang kedua adalah forecast error. Ya, misalnya adanya estimasi yang error terkait dengan nilai salvage value, kemudian terkait dengan nilai misalnya utang, ya, provisi, ya, misalnya provision kan membutuhkan estimasi, yang kadang menyebabkan forecast error. Dan yang ketiga adanya manager accounting choices. Jadi pilihan kebijakan akuntansi sesuai dengan manajer. Misalnya ada untuk inventory ada FIFO, ada LIFO, ada average. Itu kan choices, itu harus milih salah satu dan dilakukan secara konsisten. Kalau ada perubahan maka kita harus melihat dampaknya. Oke. Contoh juga di metode depresiasi. Ada slackline, kemudian ada double declining, kemudian ada cumulative sum years, dan sebagainya. Itu juga akan merupakan pilihan yang dapat dilakukan oleh manajer dalam menerapkan akuntansi perusahaan. Ini menyebabkan potensi terjadinya noise dan bias atau accounting risk di sini. Kenapa? Ini alasannya, motivasi kenapa adanya accounting choices di sini. Kemudian kenapa terjadinya accounting risk. Pasti ada debt covenants. Ini tadi udah dijelaskan, ya, ada kontrak dengan pemilik dan lain sebagainya. Kalau di sini ada debt covenants, kemudian ada compensation contract sama. Oke, kemudian ada contest for corporate control, kemudian tax consideration, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kenapa munculnya perbedaan-perbedaan accounting choices yang mengakibatkan adanya distorsi atau noise atau accounting risk yang terjadi. Dalam melakukan accounting analysis, ya, ini hampir sama juga dengan sebelumnya. Yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi accounting policies-nya. Apa key principle accounting yang digunakan oleh perusahaan. Walaupun IFRS atau PSAK itu sudah ada, namun tadi biasanya kan ada kebijakan atau metode yang berbeda yang boleh dipilih. Ini yang harus kita bisa identifikasi. Kemudian kita mengakses, ya, kita nilai fleksibilitasnya. Bagaimana manajemen itu memilih metode tersebut, kemudian bagaimana dia mengestimasi, kita harus bisa mengakses apakah sudah reliable atau tidak. Kemudian kita evaluasi accounting strateginya. Beberapa isu yang perlu kita pertimbangkan adalah terkait dengan
kebijakan akuntansi di industri yang lainnya atau di perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Kemudian kita bisa melihat apakah ada insentif untuk managers. Kemudian kita lihat juga adakah perubahan kebijakan dan estimasi ya terkait dengan akun-akun tertentu. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Kenapa dilakukan perubahan? Kenapa dilakukan perubahan estimasi? Ya, kita harus melihat di sana. Kemudian kita juga bisa melihat, kita bertanya, apakah transaksi ya, yang terjadi itu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kayak misalnya adanya hedging, kita bisa melihat. Untuk hedging apa? Perusahaan beli derivatif. Kita bisa melihat tujuannya untuk apa. Kita bisa lihat di sana evaluate accounting strategy. Kemudian yang keempat adalah evaluasi quality dari disclosure. Oke, walaupun kalau kita melihat bahwa di setiap PSAK ya, itu sudah ada minimal disclosure, namun kita juga harus bisa mengecek apakah disclosure yang ada itu sudah cukup. CALK-nya apakah sudah cukup, sudah sesuai dengan standar yang ada. Kemudian kalau kita melihat ke sumber-sumber lain, ya, apakah sudah cukup dijelaskan terkait dengan kinerja saat ini? Kemudian kita lihat kalau misalnya perusahaan itu menggunakan standar yang berbeda atau menggunakan kebijakan yang berbeda, ya, itu kita harus lihat apakah cukup informasinya dan penjelasannya. Kemudian bagaimana terkait dengan disclosure segmen. Jadi adequacy of segment disclosure terkait dengan segmen-segmen perusahaan. Cukup tidak laporannya? Adakah transaksi intern perusahaan? Adakah transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa? Kita harus cek semuanya. Disclosure-nya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian nomor 5 adalah identify potential red flags. Jadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung juga bahwa isu-isu terkait dengan red flags itu bisa kita lihat misalnya tadi ada transaksi yang tidak bisa dijelaskan, di CLK-nya kurang penjelasan dan ternyata dampaknya dia bisa meningkatkan profit. Ya, kemudian kita bisa lihat hal-hal yang tidak biasa. Misalnya ada kenaikan dalam inventory yang sangat besar, adanya kenaikan AR sangat besar, adanya kenaikan inventory yang sangat besar yang terjadi di ujung tahun, kita harus bisa cek. Oke. Kemudian kita cek ternyata antara nilai cash flow dan profit, sales dan expense-nya itu ternyata berbedanya sangat jauh. Kita harus bisa cek benar atau tidak. Kemudian menggunakan R&D partnership, menggunakan special purpose entities dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Misalnya perusahaan dia mendirikan SPE ya, special purpose entities misalnya untuk melakukan jual beli receivable untuk financing kegiatan perusahaan. Kita harus melihat di sana. Dan lain sebagainya ya, nanti bisa kita lihat tadi ada transaksi yang memiliki hubungan istimewa, kemudian kita juga bisa melihat dari kualitas auditor opini, kemudian adjustment yang paling besar di akhir tahun, kemudian ada write off yang sangat besar pada aset ya. Ini kita harus cek untuk melihat adanya kewajaran atau ketidakwajaran pada laporan keuangan. Kemudian berikutnya ya, pada saat ditemukan red flag tadi, maka kita harus melakukan undo accounting distorsi. Artinya kita akan melakukan adjustment, ya, akan melakukan recasting, ya, supaya nanti laporan keuangan itu menjadi lebih wajar dan comparable dengan kompetitor. Oke,
Ya, ini continue in chapter 4, nanti kita masuk ke bagian recastingnya langsung bagaimana kita belajar melakukan undo accounting distortion. Pada saat kita melakukan adjustment, nanti hasilnya adalah recasting financial statement. Balance sheet, atau laporan musik keuangan, kemudian laporan laba rugi, cash flow, ya kita ubah, kita recast ya dengan standar line item deskripsi untuk supaya dia lebih bermanfaat. Nanti kita akan coba gunakan template yang sudah diberikan di bukunya PL itu, kita akan ikutin bagaimana kita menyusun recasting financial statement. Kalau kita lihat dari standarisasi financial statement itu kan dibangun dari dua dasar, yaitu pada typically analysis business, ya, operating investment, kemudian dipisah dengan financing activities. Kenapa? Karena aktivitas bisnis itu sebenarnya kan mempengaruhi penciptaan value. Jadi operating income, kemudian hasil investment, ya, itu tujuannya kan dia meningkatkan nilai perusahaan. Naiknya total aset, dia juga akan menaikkan nilai perusahaan. Naiknya income akan menaikkan operating cash flow, akan berpengaruh pada kenaikan nilai perusahaan juga. Sedangkan dari financing, biasanya kan dia akan fokus pada mengalokasikan dari value tersebut. Ya, financing nanti bisa dilihat dari untuk ekuitas atau untuk debt holder. Kemudian laporan keuangan yang kita bikin nanti, yang kita recast, ya, kita juga harus bisa memahami item-item per akunnya. Tidak secara keseluruhan, namun kita juga harus paham untuk masing-masing item tersebut. Karena nanti akan berguna, ya, dan ada dampaknya pada future performance. Yang terkait dengan recasting financial statement. Kemudian klasifikasi dari financial statement, ya, nanti kita bisa melihat dari dimensi bisnis, ya, yaitu berarti kita melihat dari operating dan investment, kemudian kita lihat dari sisi financial, kemudian current dan non-current asset atau liabilities, kemudian aset atau liabilities yang berasal dari continue dan discontinue operation. Kenapa kita lihat seperti ini? Jadi bahwa kita harus disaggregate terkait dengan laporan keuangan. Kita harus bisa membagi-bagi. Kita harus bisa melihat dari step item yang ada di laporan keuangan. Kita bisa melakukan klasifikasi, baik dari sisi operating investment dengan liabilitas, kemudian current dan non-current, kemudian dari continue versus continue operation. Ini harus kita lihat. Kemudian ini beberapa kelemahan, ya, bahwa conservatism accounting mungkin juga akan menciptakan misleading, ya, contohnya historical cost dan accounting untuk intangible asset. Kemudian tidak semua unusual accounting practice itu dapat dipertanyakan. Earning management, ya, itu sebenarnya tidak terlalu memotivasi fenomena accounting. Kemudian common standard itu tidak sama dengan common practice. Oke, jadi belum tentu praktik yang ada saat ini itu sudah sesuai dengan standar yang digunakan, yang umum digunakan. Ini yang perlu kita perhatikan supaya nanti bisa menjadi comparable. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan kedua, ya. Nanti tambahannya silakan
ditambah Anda belajar mengenai kerangka konseptual laporan keuangan. Ya. Bagaimana KKPK-nya di PSAK Anda pelajari terkait dengan tujuan laporan keuangan, kemudian asumsi, pengguna, bahkan juga karakter kualitatif. Misalkan ada 4 bab dalam KKPK, Anda bisa pelajari. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.